Selamat pagi adik-adik. Wah, siapa di sini yang masih semangat sekolah minggu? Oke, pasti semuanya masih semangat untuk sekolah minggu. Kita udah berapa bulan nih nggak ketemu adik-adik di gereja, tapi kita masih bisa sekolah minggu di rumah. Jadi adik-adik jangan pernah bosan ya, atau nggak mau untuk ibadah di rumah, oke? Harus tetap rajin walaupun ibadah di rumah. Oke, karena hari ini pagi ini cerah banget, biar tambah sebikin semangat adik-adik untuk sekolah minggu, Kak Desria mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Bisa? Pasti bisa. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati, bilang semua. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Yeay. Berarti adik-adik sekarang lagi happy. Udah happy berarti ya. Udah siap nih untuk sekolah minggu kita nih. Berarti adik-adik boleh duduk lagi nih di rumah. Karena kita mau apa? Mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap banget untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap. Kalau begitu, adik-adik duduk, kita mau bernyanyi lagu Ini Telingaku Tuhan. Oke. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi Ini Telingaku Tuhan, dengan sikap berdoa. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Sekali lagi, lipat tangan, tutup mata. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami pagi yang cerah. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang berkati kami supaya bisa bersikap dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hebat. Oke, karena mau mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus perhatikan yang benar ya di rumah ya. Walaupun KB Sri yang gak lihat, tapi Tuhan melihat. Adik-adik serius nggak nih ibadah di rumahnya, oke? Kalau gitu duduknya yang rapi, karena sebentar lagi KB Sri mau nunjukin gambar nih. Pasti adik-adik kelas TK pasti pada pintar-pintar. Coba lihat gambar yang di sini nih. Gambar apa nih? Benar banget, ini gambar matahari. Kalau matahari itu adanya pas kapan aja sih adik-adik? Pada saat hari ini nih, kayak hari ini nih, pagi ini nih adik-adik. Adanya di pagi hari dan siang hari. Kalau yang ini gambarnya, ini gambar bulan adik-adik. Gambar bulan sama gambar bintang. Nah, kalau gambar bulan sama gambar bintang itu adanya pada saat apa? Iya, hebat, pada saat malam hari. Nah, adik-adik tahu nggak sih, matahari, bulan sama bintang itu kan bercahaya pada saat pagi, siang, sama ada yang malam. Nah, adik-adik itu gunanya untuk apa sih? Adik-adik kalau misalkan matahari nih, yang pertama matahari, gunanya untuk apa? Menerangi di saat pagi hari dan siang hari. Jadi ini adik-adik ketika berjalan di luar rumah, ada penerangnya kan? Gak gelap kan? Nah, itu cahaya dari matahari adik-adik. Nah, kalau malam hari itu tadi apa KB Sri bilang? Bulan sama bintang, cahaya bulan sama bintang. Ketika adik berjalan di malam hari, ada bulan sama bintang yang menerangi jalan adik-adik. Coba nih contohnya. Coba sekarang adik-adik merem, tutup matanya. Coba kalau jalan atau bisa nggak ngelihat ke samping, ke depan, atau bisa nggak tahu nggak ada apa di depan sama kiri sama kanannya? Pasti nggak ada kan? Kalau gelap enak nggak sih kira-kira adik-adik? Coba nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya, nggak bisa lihat apa-apa. Coba sekarang buka matanya. Kalau buka matanya bisa kelihatan kan? Ada papa, ada mama, ada meja. Kalau berjalan pasti kelihatan. Nah, benar nggak adik-adik? Sekarang KB Sri yang mau tanya sama adik-adik. Enakan saat tutup mata atau saat buka mata adik-adik? Benar, enakan saat buka mata. Ketika buka mata, ada cahaya yang masuk, yang kita bisa lihat kiri kanan atau siapapun di sekitar kita, kita kelihatan itu karena ada cahaya. Contohnya tadi, matahari, sama bulan, sama bintang. Mau pagi, siang, sore, malam, adik-adik ada yang menerangi. Nah, adik-adik, berarti enak ya kalau misalkan berjalan itu ada penerangnya. Bener gak? Bener dong. Nah, adik-adik tahu gak kenapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang tuh kayak matahari, menciptakan bulan sama bintang. Kenapa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, KB Sri kasih tahu nih. Tuhan menciptakan benda-benda penerang kayak matahari, bulan sama bintang itu karena bentuk kasih Tuhan kepada kita, kepada umatnya, kepada semua orang. Nah, berarti Tuhan itu baik banget ya. Kalau Tuhan gak kasih benda-benda penerang, kita bisa berjalan di gelap, di kegelapan. Gak enak kan? Kayak tadi kita pas lagi merem, gak enak banget kan adik-adik? Nah, karena itulah KB Sri bilang tadi, karena bentuk kasih Tuhan kepada semua orang, terutama kepada kita anak-anaknya. Nah, kalau Tuhan Yesus aja sayang sama kita, ada gak sih yang sayang lagi selain Tuhan Yesus kepada kita? Ada yang tahu gak siapa yang sayang kita? Benar, ada mama. Siapa lagi? Kakak, abang. Siapa lagi? Adik,
Benar. Siapa lagi? Oh, opung. Semua orang dekat kita pasti sayang sama kita. Nah, tapi adik-adik tahu nggak kalau adik-adik juga harus melakukan kebaikan atau harus saling mengasihi. Kenapa sih? Kenapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Nih Kak Bisra kasih tahu. Kenapa kita harus mengasihi orang lain juga? Karena Tuhan Yesus aja bisa mengasihi kita. Berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Apalagi orang lain juga atau sesama kita juga sudah mengasihi kita. Jadi kita juga harus berbuat baik adik-adik. Nah contohnya kalau berbuat baik ke sesama kita, kepada adik, abang, kakak, atau mama, itu adalah menolong apa aja. Misalkan bantu mama siram tanaman di rumah, atau yang punya hewan peliharaan juga harus disayang tuh, memberikan makan hewan peliharaannya, mau binatang kucing, binatang anjing ya kan, atau kelinci, itu harus dikasih makan. Nah itu juga cara mengasihi adik-adik. Nah kalau yang lain, kalau minta uang jajan atau minta sesuatu itu adik-adik juga harus memintanya dengan baik, tidak boleh marah-marah. Terus mengasihi itu ada lagi adik-adik, caranya ketika mama sakit, kita mau rawatnya gampang adik-adik. Misalkan bilang, mama jangan lupa minum obat, atau kasih mamanya obat sama air putih, ya kan adik-adik. Nah kalau mengasihi Tuhan Yesus itu ada gak sih caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Benar, kayak sekarang, rajin beribadah. Walaupun apa yang tadi Kak Besra bilang, walaupun ibadahnya di rumah, kita tetap harus semangat atau mau memuji nama Tuhan di rumah. Terus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Yang udah bisa belajar membaca, boleh membaca Alkitab. Terus apa lagi? Rajin berdoa. Benar banget adik-adik, itu cara kita untuk mengasihi Tuhan, oke? Nah adik-adik, tadi kan Kak Bisri ngomongin ada matahari, bulan, sama bintang. Terus ada terang sama kalau gelap. Nah kalau adik-adik disuruh pilih, mau berjalan dalam terang atau mau berjalan dalam gelap? Siapa di sini? Ayo, siapa di sini yang mau berjalan dalam terang? Wah semuanya. Kalau dalam gelap nggak ada ya, nggak ada kan, karena nggak enak atau tidak baik kalau berjalan dalam gelap, nanti bisa jatuh ya kan adik-adik. Nah kalau adik-adik mau menjadi anak yang berjalan di dalam terang, atau disebutnya biasanya nih adik-adik namanya anak terang, berarti adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik. Kan adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik dari hal kecil aja, mau membantu atau menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Nah itu dia adik-adik kalau menjadi anak-anak terang. Oke, berarti semua anak kelas TK mau menjadi anak-anak terang. Nah, karena apa? Mau berjalan di dalam terang, mau melakukan kehidupan itu dengan perbuatan baik, makanya disebut namanya anak terang adik-adik. Oke deh, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Nah siapa di sini yang sudah siap aktivitas? Oke, semuanya sudah siap adik-adik. Tapi sebelum aktivitas kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, kalau menjadi anak terang, sikap berdoanya juga harus baik ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami lihat, yang kami dengar, dan yang kami pelajari. Biarlah Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak terang yang mau melakukan kebaikan. Ingatkan kami juga jikalau kami lupa untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami. Bapa yang baik, Engkau juga yang berkati dunia kami, negara kami, supaya bisa dengan tentram,
bebas dari corona, supaya kami Bapak bisa berkumpul ibadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh, semuanya udah berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang aku mau ajak adik-adik aktivitas nih. Kak Desri mau ajak adik-adik aktivitas. Aktivitasnya itu adalah ayat hafalan adik-adik dari Efesus 5 ayat 9. Karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, gampang kan? Nih Kak Desra ulang sekali lagi ya, biar adik-adik bisa coba hafalin sambil hafalkan ya. Nih, Efesus 5 ayat 9. Karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke? Bisa semua? Jangan lupa dikirim video aktivitasnya, dikirim ke grup seperti biasa sebelum jam 11. Video ayat hafalan adik-adik yang kirimkan di grup itu akan diupload di Facebook Sekolah Minggu. Jadi jangan lupa atau jangan lewat dari jam 11 siang. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.